Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kami sampaikan selamat datang di video conference media pembelajaran dengan SAC yang nanti pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bu Marto, Guru SDN Wonogiri ya Ibu ya. Iya. Komplit SD Wonogiri. Dan nanti akan dimoderasi oleh Pak Miko dari Pati, SD Pati. Bapak Ibu, kami sampaikan selamat datang kepada Ibu Suliswati. Semoga sebagai instruktur kami, terima kasih selama ini sudah membimbing kami. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang lain kami persilahkan untuk hadir dalam video konferensi ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini nanti akan bermanfaat. Demikian, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Bapak Ibu, monggo kita serahkan semuanya ke moderator, kepada Pak Miko. Monggo Pak Miko. Terima kasih Pak Ibnu selaku host dan Bu Masita selaku presenter. Pada Vicon pagi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang nanti materinya akan disampaikan langsung dari Bu Masita dari SDN Pare Wonogiri. Ini pelajaran ini kelas 6 SD, mungkin kita sudah lama di bangku kelas 6 sudah beberapa tahun yang lalu. Kita belajar lagi tentang perkembangan biakan tumbuhan dan hewan. Ikan pagi ini dibagi menjadi dua sesi, ya sesi pertama adalah pemaparan materi, sesi yang kedua adalah tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Masita untuk memaparkan materinya. Ya. Monggo Pak Ibnu share. Ya, sudah sebagai belum keluar serinya. Ya. Bentar Bu. Ya. Bentar, Bu. Ya, sebentar nih. Sudah terlihat Pak? Pak Ibnu, sudah terlihat? Pak Miko? Halo? Ya, sudah ada Bu. Oh iya, oke. Ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara Bapak Sri Wahono, yang saya hormati para instruktur Bungun, wabil khusus Bu Suliaswati Sarjana Agama, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Ya. Mohon izinnya untuk pagi hari ini akan saya presentasikan hasil SAC saya yang walaupun
belum sempurna ya, karena saya masih belajar. Mohon pengertiannya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya mengambil tema perkembangbiakan tanaman dan hewan. Apa toh yang dinamakan berkembang biak itu? Bahwa berkembang biak adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Cara berkembang biak makhluk hidup ini sangatlah beragam. Perkembangbiakan makhluk hidup berguna untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, berkembang biak merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies mereka masing-masing. Pada dasarnya, perkembangbiakan makhluk hidup, tanaman, hewan, dan manusia ini ya. Untuk khususnya untuk tanaman dan hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Ya. Oke. Saya masuk ke perkembangbiakan tumbuhan dulu, Bapak Ibu. Bahwa perkembangbiakan tumbuhan ini juga dibedakan menjadi dua, generatif dan vegetatif. Apakah itu perkembangbiakan generatif? Bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan alat untuk penyerbukan ini terdapat pada bunga. Nah, untuk anak-anak kita yang ada di sekolah dasar, ini pastinya dari kelas 3 sudah mulai ya mereka dikenalkan dengan bagian-bagian bunga sempurna. Ada yang namanya mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian-bagian bunga sempurna. Disinilah merupakan alat perkembangbiakan generatif. Yang mana yang merupakan alat perkembangbiakannya? Nah, ini ya Bapak Ibu, bahwa alat perkembangbiakan pada tumbuhan ini terletak pada benang sari dan butiknya. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantannya, ya, sedang putik merupakan alat kelamin betinanya. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Ya. Oke. Lanjut, ya. Nah, bagaimanakah bisa terjadi penyerbukan? Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari jatuh pada kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk yang menuju pada ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, peleburan antara sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan itu nanti akan berkembang menjadi biji. Nih ya, tumbuhan yang akan tumbuh jika biji itu ditanam atau berada pada lingkungan yang cocok. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa seperti dijelaskan sebelumnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan peristiwa penyerbukan.
Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yakni penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Marilah kita amati. Akan saya jelaskan tentang pengertian dari jenis-jenis penyerbukan tersebut. Yang pertama tentang penyerbukan sendiri. Jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari bunga yang sama. Kemudian, apa itu penyerbukan silang? Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Itu penyerbukan silang. Kemudian berikutnya penyerbukan tetangga. Ya, ini ya. Jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu pohon, satu tanaman. Ya, untuk penjelasan atau pengertian dari penyerbukan bastar adalah jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Nih ya, contohnya kalau yang masuk bastar adalah sama-sama pohon mangga, ya, tapi berbeda jenisnya. Pohon mangga mana lagi? Ya, ini serbuk sarinya jatuh di atas putih, pohon mangga arum manis, seperti itu. Ya, untuk penyerbukan tetangga ini masih dalam satu pohon. Ya, satu pohon apa contohnya? Pohon mangga arum manis saja masih dalam satu pohon Bapak Ibu. Nah, untuk jenis penyerbukan pada perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 4 jenis Bapak Ibu. Inilah ya nanti akan menjadi terjadinya pembuahan atau biji, itu ya yang akan menjadi individu baru. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perkembangbiakan tumbuhan yang bisa saya jelaskan di SAC ini hanya untuk perkembangbiakan generatif saja, ya. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif tidak kami jelaskan, tidak saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri atau belajar sendiri ya di buku atau referensi yang lain. Nah, Bapak Ibu, berikutnya akan saya presentasikan untuk perkembangbiakan pada hewan. Nah, oke. Pada dasarnya juga bahwa perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 2 jenis juga. Ada perkembangbiakan generatif juga, ini melalui perkawinan, dan ada juga perkembangbiakan vegetatif. Ya. Apa perkembangbiakan generatif tersebut? Sama bahwa perkembangbiakan generatif adalah jika terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Itu ya Bapak Ibu untuk perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ovipar atau bertelur. Yang kedua vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga ovovivipar, bertelur dan beranak atau bertelur melahirkan. Ya, marilah kita lihat satu persatu. Oke, apakah perkembangbiakan ovipar itu? Oke, pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Nah, kuning telur ini digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Hewan yang berkembang biak secara bertelur ini disebut dengan ovipar. Nah, hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur? Ini bangsa unggas, ya, bangsa
burung, ya. Kemudian ada fishes juga, bangsa ikan, dan ada beberapa yang termasuk hewan reptil. Nah, ini ya, yang masuk ke ovivar atau bertelur. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan dengan cara vivivar. Ya, apa itu vivivar? Bahwa ini pada hewan yang melahirkan lah. Berarti ini ya, perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur ini dibuai oleh sperma dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi dalam tubuh induknya. Embrio akan berada dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivivar atau melahirkan atau beranak ini contohnya ya, ini ada sapi, kucing, kambing, dan singa. Ya, banyak lagi ya contoh-contoh yang lain ya untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, Bapak Ibu, yang ketiga, ya, perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur berkembang dalam tubuh induknya. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat dalam telur. Setelah tiba waktu dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Nah, itu nggih, Pak Bu. Nah, untuk ciri-ciri ya, hewan yang berkembang biak dengan ovivar, nah ini biasanya tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga. Nah, ini untuk ovivar ya. Sedangkan untuk ciri-ciri hewan vivipar atau yang melahirkan, ini biasanya memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, memiliki daun telinga, dan tubuhnya ini ditumbuhi oleh rambut atau bulu. Itu ya Bapak Ibu. Ya, oke. Untuk perkembangbiakan hewan ataupun tumbuhan, ini saya hanya bisa untuk menjelaskan atau memaparkan perkembangbiakan yang generatif saja Bapak Ibu. Ya, untuk kembali ke kuisnya. Untuk kuisnya ini saya mengambil contoh ya, untuk pertanyaan anak-anak kita yang sederhana saja Bapak Ibu. Nah, ini setelah kita menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan ya, kita kemudian memberikan kuis atau evaluasi seperti ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Penyerbukan apa yang terjadi ya, pada gambar seperti itu? Penyerbukan apa ya kira-kira anak-anak? Nah, saya akan coba untuk penyerbukan silang. Oh, ternyata jawabannya benar. Gitu ya Pak Ibu. Kemudian contoh yang kedua, nah, pada perkembangbiakan hewan. Ya, ini disajikan ke contoh gambar hewan, salah satu jenis hewan yang berkembang biak apakah dengan vivipar, ovipar maupun ovovivipar. Ya, ini ya. Kemudian kita beri pertanyaan. Ya, dengan cara apakah hewan tersebut berkembang biak? Oke. Oh, ini ovovivipar. Oke, jawabannya benar ya. Seperti Bapak Ibu, seperti itu yang bisa saya jelaskan, yang saya presentasikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari presentasi saya, karena memang saya masih belajar Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Miko. Terima kasih Bu Masito telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat sekali.
Untuk link presensinya sudah saya kirimkan di chat ya Bapak Ibu, jangan lupa mengisi presensi dulu sebelum meninggalkan room. Kita buka sesi yang kedua, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu silakan nyalakan mikrofonnya. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja nyalakan mikrofonnya. Tidak ada Pak Miko ya? Ya, kalau tidak ada, Ya. silakan Bu Masita untuk menarik kesimpulan. Iya. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang saya hormati, bahwa perkembangbiakan makhluk hidup ya ini materi yang sangat menarik untuk anak-anak didik kita yang berada di jenjang sekolah dasar ya, yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 materinya ini berurutan ya. Kalau tidak di masa pandemi seperti ini, biasanya anak-anak itu diajak outbound keluar dari kelas ya, untuk melihat di sekeliling kelas, di sekitar sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, baik di sawah, kebun ya, ataupun di daerah peternakan dekat sekolahan. Itu kalau situasinya tidak seperti pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Kiranya kesimpulan saya, semoga presentasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Miko. Monggo. Terima kasih Bu Masita telah memaparkan materinya seperti untuk pelajari pada sikon hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke host untuk menutup acara. Silakan Pak Ibu. Terima kasih Pak Miko dan Bu Masito atas presentasinya yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Link kami tutup. Ganti link ya Pak. Ganti room dulu. Oke, tadi dengar suara saya? Dengar. Oke. Jelas Pak. Oke, siap. Ya di sini mau dulu. Sudah ya Bu ya? Sudah Bu? Saya izin. Aduh.
Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please announce yourself.